mengucap syukur Tuhan. Mazmur 27 ini biar menjadi perlindungan kami, kekuatan kami. Engkau adalah benteng dan perlindungan kami. Engkau adalah tempat yang paling nyaman untuk kami bersembunyi dari segala musuh-musuh kami. Dan kami tahu Tuhan, Engkaulah pembela kami. Engkaulah yang membenarkan kami. Engkau yang mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Engkau yang memulihkan keadaan kami. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Hari ini, pagi hari ini, kami mau belajar sungguh-sungguh setiap janji-janji-Mu. Ketika Ayub dipulihkan, kami tahu bahwa kami juga akan dipulihkan. Karena itu janji-Mu yang sudah tertulis di dalam kitab-Mu. Ajari setiap kami, lembutkan kami, pikiran kami ditundukkan pada kebenaran firman Tuhan, dan hati kami sepakat dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, silakan duduk. Semua sehat hari ini? Oke, puji Tuhan. Rahasia pemulihan Ayub. Ya, kita akan belajar bagaimana Ayub dipulihkan, dan saya mau Bapak Ibu juga memiliki kerinduan, Bapak-bapak semuanya memiliki kerinduan untuk juga dipulihkan. Katakan amin. Ayub 1 ayat 1 sampai 12. Kita tidak akan baca semuanya. Perhatikan ayat 1 dulu ya. Baca bersama-sama 2, 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat 2. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Selesai dulu. Saya akan memberitahukan kepada kalian semuanya, kalau Ayub dipulihkan, kalian juga bisa dipulihkan. Katakan amin. Ayub dihabisi, kamu juga dihabisi hari ini, tapi Ayub dipulihkan, kalian juga dipulihkan. Ayub 42 ayat 12 sampai 13. Jadi perhatikan ya. Pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan. Langsung ya, supaya kalian mendapatkan juga pemahamannya. Oh, pemulihannya seperti ini, dipulihkan 2 kali. Setelah Tuhan memulihkan, Tuhan memberkati Ayub di dalam hidupnya yang selanjutnya. Lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu, ia mendapatkan 14.000 ekor kambing domba, 16.000 unta, 1.000 pasang lembu, 1.000 ekor keledai betina. 2 kali. Balik lagi ke Ayub 1 ayat 2. Ayub 1 ayat 2. Saya mau kasih lihat kepada kalian semuanya, kalau hari ini Tuhan habisi kalian, Tuhan remukkan kalian, tapi Tuhan sanggup memulihkan keadaan kalian dengan cara berpikir yang berbeda. Dengan pola manusia yang berbeda. Amin. Ayat 2, dia mendapat 7 anak laki-laki. Ya. Tapi kemudian kalian ngerti semua ceritanya kan? Semuanya mati, 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan semua mati. Saudara perhatikan tadi di Ayub 42, dikembalikan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Anak-anak yang sudah dipulihkan diberi nama. Anak yang sebelum dipulihkan tidak ada nama. Betul kan? Betul nggak? Kalian pernah baca kitab Ayub? Pernah. Anak yang pertama, anak-anak sebelum pemrosesan yang dikerjakan oleh Tuhan terhadap Ayub, 10 anak ini hobinya apa? Mabuk, pesta pora, terus mungkin ngedrak, mungkin narkoba, mungkin seks bebas, ya kan? Ya, betul? Itulah keberadaan kita sebelum kita diremukkan Tuhan. Hidup secara manusiawi, duniawi, manusia daging. Ya. Setelah dipulihkan, anak-anaknya, anak yang pertama ada namanya Yemimah, kedua Kesia, ketiga Keren Habuk, ada nama-namanya. Kemudian ayat 3, 7 ekor lembu kambing domba. Tadi kita baca di ayat Ayub 42,
7.000 jadi 14.000. 5.000 keledai jadi 1.000. 3.000 jadi pokoknya 2 kali semuanya. Ini firman. Engkau bisa memakai ayat ini untuk berkata, Tuhan, kalau Ayub sudah diremukkan dan dia memperoleh pembalikan keadaan 2 kali lipat, aku juga bisa. Saudara tidak semangat dengan ayat ini? Hah? Saudara percaya nggak bahwa engkau dipulihkan 2 kali lipat dengan catatan ada perubahan cara hidup di dalam dirimu? Coba perhatikan ayat 4 dulu. Ayat 4. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketika saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama. Jadi ini pesta pora ya, daging. Sama seperti kehidupan kita sebelum ketemu Tuhan, sebelum diremukkan. Ayat 5. Baca 2, 3. Ya, sebab pikirku mungkin anak-anakku ini sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Saya mempelajari Ayub ini, saya membedahnya, dan saya memperhatikan hidup saya dengan pola-polanya Ayub, supaya waktu itu yang mana kami juga pernah mengalami yang namanya diremukkan, dihabisi sampai 0. Saya mempelajari Ayub dan kemudian mendapatkan 2 kali lipat pemulihan, dan saya juga mengalami yang namanya 2 kali lipat pemulihan. Firman ini jadi di dalam hidup saya. Hari ini saya ingin mengajarkan kepada kalian semuanya. Kalian juga bisa mengalami hal yang sama. Amin. Perhatikan setiap kelemahannya Ayub. Ya, perhatikan setiap kelemahannya Ayub. Ayub ini melihat bahwa anak-anaknya itu suka berpesta. Tetapi yang dikerjakan adalah tidak memberi nasihat, di mana istrinya juga kenapa diam saja. Yang dia kerjakan cuma minta ampun atas anak-anaknya. Tapi sebetulnya akarnya apakah di situ? Akarnya adalah saudara mesti memberi nasihat kepada anak-anakmu jika anak-anakmu berbuat yang tidak selaras dengan firman Tuhan. Betul? Harusnya kan memberi nasihat. Kenapa kok tidak diberi nasihat? Nah, inilah yang membuat salah satunya iblis itu punya dakwaan terhadap Ayub. Ketika Tuhan bertanya, dari mana kamu iblis? Dari keliling dunia, melihat orang-orang, ya kan? Terus Tuhan ngomong sama iblisnya, kamu lihat Ayub, dia adalah orang yang saleh, tidak ada kedapatan cacat celah. Terus iblisnya berkata, iya Tuhan, dia hidup saleh, dia hormat kepadamu karena engkau memberi kenyamanan. Engkau memberi pagar sekeliling Ayub, keluarga Ayub. Coba pagarnya dibuka, apakah dia masih menyembahmu? Gitu. Pernah baca kan? Setelah dibuka pagarnya, apakah Ayub mengutuki Tuhan? Tidak. Nah, mari kita pelajari bagian-bagian dari kelemahan Ayub yang akan mengkoreksi hidup kita, supaya nanti setelah kau keluar dari tempat ini menjadikan sebuah patokan untuk engkau mengkoreksi hidupmu. Amin. Ayub 3 ayat 25 dan 26. Dasar yang dilakukan oleh Ayub waktu dia terus berdoa buat anak-anaknya adalah
ketakutan dan kekhawatiran. Betul? Ayat 3, 25 dan 26. 2, 3. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Waktu melihat anak-anaknya pesta pora, yang dia alami adalah pikiran-pikiran yang menakutkan. Wah, jangan-jangan anak-anakku mengutuki. Wah, aku kok tidak damai sejahtera melihat anakku, tapi tidak punya power untuk memberi nasihat. Betul? Betul nggak? Bukankah ini seperti hari ini yang sedang kau alami? Dalam kondisimu seperti ini, engkau memberi nasihat kepada anakmu, anakmu mau dengar enggak? Kagak. Apaan? Papa akan diproses di sini. Kok kasih nasihat? Ya kan? Tapi saudara perhatikan, Tuhan akan mengembalikan otoritas yang Tuhan taruh di dalam hidupmu jika engkau mengerti satu pesan Tuhan ini. Oke? Kalian pengen otoritasmu dikembalikan? Pengen? Kalian pengen hidupmu itu di rumah itu nanti keluarga punya respect lagi, mereka menghormati dan menghargaimu lagi. Ya, ayat 6 dari Ayub 1, ayat 6. Dari ayat 1, dari ayat 1 ayat 6. 2, 3. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Iblis kerjaannya apa? Musuhmu, perhatikan. Musuhmu bukan sesamamu. Musuhmu adalah iblis yang punya catatan tentang kesalahanmu. Itulah kenapa Efesus 1, Efesus 4 ayat 26, 27, kalau kamu marah, segeralah selesai sebelum matahari terbenam. Jangan kasih kesempatan kepada iblis. Setiap dosa yang kamu kerjakan dan tidak segera kau selesaikan, iblis punya hak mendakwamu. Sementara Yesus di atas kayu salib sudah menghapus setiap dosa dan pelanggaranmu, setiap kutuk di dalam hidupmu. Jika kamu bikin dosa, segera akui bertobat. Jangan terus berbuat dosa. Maka kondisimu akan bersih dan engkau dikembalikan, menyatu kembali dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Keberadaanmu yang menyatu dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus, itulah keadaan yang paling aman. Mau Indonesia resesi, mau dunia resesi, kalau kamu tinggal di dalam Bapa, Putra, Roh Kudus, nggak akan mengalami resesi. Mau ada wabah, sakit, penyakit apapun, mau ada goncangan apapun, kalau engkau menyatu dengan Bapa, Putra, Roh Kudus, kamu aman. Mazmur 27. Deklarasikan, nyanyikan. Itu lagu dibikin oleh salah satu anggota KKS. Bagus kan? Dapat pewahyuan yang dari Tuhan. Sekali lagi, bagaimana supaya iblis tidak mendakwamu? Bagaimana supaya iblis tidak mendakwamu? Saudara, saya itu kalau ngajar firman, saya mau kalian itu paham. Jangan ngabisin waktu di sini kamu tidak paham apa-apa. Apa yang saya berikan ini modal buat hidupmu. Jadi supaya iblis itu tidak mendakwamu, caranya bagaimana? Yes, jangan beri kesempatan kepada iblis. Selesaikan segala dosa pelanggaranmu sebelum matahari terbenam. Atau jangan kasih kesempatan sama sekali. Saya kalau marah dengan suami, misalnya saya tersinggung gitu ya. Harusnya kan kita memang sudah tidak punya tersinggung karena katanya sudah mati. Betul nggak? Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Dibangkitkan berarti sudah mati.
Tapi kenyataannya pada waktu ngobrol seperti ini kan bisa tersinggung toh. Wah, suami saya langsung menengok ke belakang. Loh, ini saya jujur, saya ya masih manusia yang masih bisa juga tersinggung. Tetapi kan ada firman-Nya yang berkata, jangan beri kesempatan kepada iblis. Itulah kenapa suami saya ini sebentar-sebentar minta peluk. Wuhui. Oh iya. Jadi setiap kali dia bangun tidur gitu, saya sudah ada di meja dengan Alkitab. Langsung peluk dulu dah. Wuhui. Terus nanti kalau dia tiba-tiba saya masuk, peluk dulu dah. Wuhui. Kenapa? Kami sedang membangun sebuah tembok yang kuat untuk iblis tidak mendakwa kami. Even meskipun masih ada gejolak-gejolak, masih mungkin tersinggung, masih mungkin sakit hati, tapi kami memilih untuk praktek firman. Jangan kasih kesempatan kepada iblis. Karena terlalu mahal harga darah Yesus mengcover hidupmu. Amin. Saya praktekkan itu dan sampai hari ini, puji Tuhan. Bagaimana kami suami istri menjadi teladan bagi orang di sekeliling saya. Bagaimana saya memberi nasihat kepada keluarga demi keluarga. Kalau keluarga saya sendiri pecah. Betul? Bagaimana saya bisa memberi nasihat kepada anak-anak dari jemaat jika anak-anak saya sendiri pemberontak. Betul? Saudara, apa yang kita akan pelajari hari ini sangat penting, yaitu apa? Mengembalikan otoritas. Kenapa Ayub tidak punya otoritas? Coba buka dulu di Ayub 2 ayat 9. Ayub 2 ayat 9. Ini istrinya mengutuki. Karena kan semua habis tuh. Yang dia bangga-banggakan habis. Istrinya bisa jadi juga tidak menyembah Allah. Dan dia sukanya pesta pora. Sangat duniawi. Betul? Sehingga ketika tiba-tiba habis semuanya. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Bilang apa dia? Kutukilah Allahmu dan matilah. Saudara bisa lihat, berarti istrinya ini bukan orang yang takut akan Tuhan. Betul? Yuk bangkit berdiri deh. Wake up. Ini pemain drum mana nih? Ini khotbahnya keren, tapi yang denger ngantuk. Pemain drum mana? Hah? Ini yang main pemusiknya mana? Jangan terbiasa kalau saya lagi khotbah kabur semuanya. Ya. Yesus kekasih jiwaku. Sudah seberapa terserah. Mana pemain musik? Ngantuk sih kalian. Ya. Jiwaku. Sungguh ku percaya kan. Ayo, kamu aja sendiri. Ya si jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasihmu padaku menebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan kencang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kasihku. Lagi
Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku menebus dosa. Dan rembulan matahari dan sampai kemenangan, Tuhan telah pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anak, aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anak, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah. Saudara, kenapa kalau saya ngajar firman seperti orang gila? Silakan duduk. Karena kuasa darah Yesus yang sangat ajaib. Karena kuasa firman itu kalau engkau percaya, itu bisa mengubah hidupmu. Maka saya tidak pernah tidak serius dengan firman. Maka saya tidak suka ketika kamu mendengar firman, kamu tidak ada respon. Saya tidak suka. Karena ketika kamu tidak punya respon, hidupmu tidak akan berubah. Karena yang bisa mengubah hidupmu adalah firman. Firman itu adalah Allah sendiri. Biasakan ketika engkau mendengar firman, responmu bagus. Jangan pernah ngantuk ketika engkau mendengar firman. Karena itu artinya bahwa benih ilahi itu dicuri sama iblis. Hanya firman yang bisa mengubah hidupmu. Keluar dari tempat ini gak ada yang bisa tolong kamu kecuali firman. Kecuali firman tidak ada. Sebab firman itu adalah Allah sendiri. Jangan keraskan hatimu. Jangan hatimu seperti batu yang keras yang gak bisa ditaburi benih firman. Jangan sombong dengan keangkuhanmu. Karena keangkuhanmu tidak akan menghasilkan apa-apa di hadapan Tuhan. Kecuali apa? Engkau diremukkan sampai habis. Saudara perhatikan di Ayub 2 ayat 9. Tadi istrinya mengutuki. Masih bertekunlah engkau dan akan kesalehanmu. Kutukilah Allah dan matilah. Ayat 10. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Ya kan? Ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, apa? Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Lantas apa kelemahan Ayub? Ayub tidak punya otoritas. Atau dia punya otoritas, tapi ada konflik dengan istrinya. Istrinya mungkin terlalu cerewet. Istrinya bukan orang yang takut akan Tuhan. Sehingga mau gak mau hatinya luka. Ketika hatinya luka, dia tidak ada komunikasi yang baik dengan istrinya. Dan firman Tuhan, ketika engkau di dalam keluarga tidak ada yang namanya kerukunan, kau kehilangan otoritas. Otoritas diperoleh dari penundukan diri. Yakobus 4 ayat 7 sampai dengan 8. Yakobus 4 ayat 7 sampai dengan 8. 2, 3. Karena itu, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. 8. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ketika Ayub menjagai hatinya tetap tahir, dan dia tidak ada konflik dengan istrinya, sudah pasti dia punya kuasa otoritas untuk mengusir semua kejahatan yang ada di rumahnya.
Tapi barangkali ini karena konflik. Dia hanya bersandar kepada Tuhan dan mintakan ampun. Padahal masalahnya akarnya bukan di situ. Akarnya adalah dia harus memberi nasihat. Kenapa tidak punya otoritas untuk memberi nasihat? Konflik dengan istrinya. Saudara buka di Efesus 5, 22 sampai 33. Efesus 5, 22 sampai 33. Ini penting. Kalian akan dikembalikan otoritasmu, kuasamu, kalau kalian sembuh dulu di rumah. Aminnya pergi. Efesus 5, 22, 23. Ya, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. 23. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Istrinya Ayub punya tunduk enggak? Hah? Gak ada. Berarti di rumahnya kacau ya? Kacau kan? Kekacauan yang terjadi di rumah membuat orang tidak punya otoritas. Meskipun dia salah. Terus 24. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. 26. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. 27. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Saudara kalian laki-laki, di dalam rumahmu, kalau saudara belum menikah, ada seorang ibu. Ketika engkau tidak menghormati ibumu, ketika engkau berontak terhadap ibumu, kamu kehilangan otoritas. Kamu punya istri, kamu menganiaya istrimu, kamu menyakiti dia setiap hari, kamu kehilangan otoritas. Otoritas diperoleh ketika kamu tunduk pada atasan. Atasanmu siapa? Di dalam keluarga, suami, di atasnya suami adalah Kristus. Suami harus tunduk pada Kristus. Istri harus tunduk kepada suaminya. Anak-anak hormat kepada orang tua. Jika itu dibentuk, keluarga akan menjadi sebuah keluarga representasi dari kerajaan surga. Dari situ keluarga ini bisa dipakai untuk menggembalakan keluarga demi keluarga. Ayub, pelajaran penting tentang keluarga. Saya mau kalian semuanya mengerti, ini simple. Enggak usah rumit-rumit hidupmu, simple saja. Ketika nanti engkau balik ke keluargamu masing-masing, cari istrimu, cari mamahmu, cari orang tuamu, hormati dia, respect. Pemulihan suami dengan istri. Sayangi anak-anakmu. Kalau kamu suka mukuli anak-anakmu, membuat dia trauma, peluk dia dan minta maaf. Supaya apa? Pulih keluarga itu. Ayub 42 ayat 1 sampai 6. Ayat 42 ayat 1 sampai 6. Saudara perhatikan, kunci untuk pulih adalah kembali ke keluarga, suami istri, hormati, saling mengasihi, saling menghargai. Amin. Yang kedua, tunduklah kepada firman. Maka jawab Ayub kepada Tuhan. Terus, yuk baca. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian, aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak aku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja,
aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal, aku duduk di dalam debu dan abu. Setelah Ayub menyadari kesalahannya, baru terjadi pemulihan. Saudara ada di tempat ini dan saudara merasa masih benar, tidak akan ada pemulihan. Itu hukum. Begitu saudara ada di tempat ini dan kau hancur hati dan mengatakan, yes, aku salah Tuhan. Aku salah, aku melanggar setiap hukum-hukum. Aku melanggar setiap ketetapan-ketetapan. Aku tidak mengasihi keluargaku. Aku terlalu hedon, aku terlalu menyombongkan diri dengan semua yang sudah mungkin selama ini aku merasa ini hasil usahaku sendiri. Tuhan ampuni aku. Atau engkau yang terikat dengan narkoba. Engkau sulit sekali untuk lepas dari narkoba. Engkau tinggal berkata, Tuhan ampuni aku. Karena ketika aku bersahabat dengan dunia, maka aku menjadi musuhmu. Ketika aku menjadi musuhmu, I'm nothing Tuhan. Aku habis hari ini. Tuhan, aku bertobat dan aku mau masuk di dalam Engkau. Aku mengundang Engkau masuk di dalam hatiku. Menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Ketika engkau terhubung kembali dengan Bapamu, di situ ada pemulihan. Di situ ada pembalikan keadaan. Di situ semua yang kau inginkan, Tuhan berikan. Amin. Saudari berkati hari ini. Di tangan kalian masing-masing sudah ada tubuh dan darah Yesus. Bangkit berdiri. Dan hari ini, mari bertobat sungguh-sungguh. Jangan ada orang yang mengeraskan hati dengan kesombongan dan kecongkakanmu dan kebenaranmu sendiri-sendiri. Jangan ada yang berkata, aku memang sudah rusak karena narkoba dan tidak bisa disembuhkan. Jangan. Saudara dengarkan saya. Kalian yang sulit lepas dari narkoba, dengarkan saya. Engkau diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Aminnya mana? Kejadian 1, 26, 28. Engkau diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Yesus itu adalah pola yang harus kamu ikuti kehidupannya. Yesus tidak seks bebas, Yesus tidak mabuk-mabukan. Yesus hidup senantiasa bertanya kepada Bapanya dan melakukan kehendak Bapanya. Betul? Kamu diciptakan serupa dan segambar dengan Yesus. Ikuti teladan Yesus. Karena untuk itulah kamu diciptakan. Yesus menyembuhkan orang, kamu juga menyembuhkan orang. Yesus mengusir setan, kamu juga mengusir setan. Yesus membuat mukjizat, kamu juga membuat mukjizat. Itulah hidupmu. Kalau engkau menganggap remeh hidupmu, tidak ada yang bisa Tuhan kasih pertolongan kepadamu, sebab engkau sendiri tidak mempercayai Tuhan. Hari ini, dengan melakukan perjamuan kudus ini, saya berdoa supaya engkau dikembalikan, diciptakan ulang serupa dan segambar dengan Tuhan. Aku berdoa hari ini atas jemaatmu di tempat ini Tuhan. Apabila ada darah dari nenek moyangnya yang mengalir di dalam darah kami Tuhan. Darah kami ini dicemari dengan darah nenek moyang kami. Yang suka berbuat zina, yang suka berbuat cabul, yang suka mencuri, yang suka merampas, yang sangat mamon, yang sangat cepat marah. Dan darah dari nenek moyang kami mengalir di dalam darah kami. Sehingga kami sulit untuk keluar dari kejahatan kami hari ini Tuhan. Ketika darahmu masuk di dalam darah kami, Engkau membersihkan silsilah keluarga kami dalam nama Yesus. Darah Yesus yang mengalir di dalam darah kami akan membersihkan setiap tuntutan iblis yang masih ada di dalam diri kami. Oleh karena darah dari nenek moyang kami yang berdosa di hadapan Tuhan. Bukankah Engkau berfirman
Ketika kami makan tubuh Yesus, maka tubuh kami sehat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tidak ada sakit penyakit apapun, sebab tubuh kami adalah bait Allah, tempat roh Allah bertata. Bukan tempat sakit penyakit, bukan tempat roh-roh jahat. Ketika darah Yesus mengalir di dalam darah kami, Engkau berkata, semua dosa dan pelanggaran kami dihapus oleh karena hutang darah, yaitu lunas dibayar di atas kayu salib. Darahmu menyucikan hidup kami, darahmu membebaskan kami dari setiap kutuk, darahmu menghancurkan setiap kesalahan dan kekerasan hati kami, darahmu membebaskan setiap belenggu-belenggu yang masih ada di dalam diri kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami makan tubuh Yesus dan minum darah Yesus pagi hari ini, kami dipulihkan keberadaan kami, serupa dan segambar dengan Engkau, menjadi sama seperti Engkau. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah. Inilah tubuh Yesus, inilah darah Yesus. Makanlah, minumlah. Oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami percaya bahwa kami sudah dipulihkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Segala dosa pelanggaran kami diampuni. Semua kutuk di dalam hidup kami selesai. Dan semua pemberontakan kami diampuni. Dan kami dikembalikan seperti Engkau mengembalikan Ayub Tuhan. Memulihkan keberadaan Ayub. Engkau pulihkan kami. Bapa di surga, hari ini aku kembalikan jemaat-Mu di tempat ini ke dalam genggaman tangan. Pulihkan keadaan mereka Tuhan. Pulihkan kami semuanya. Pulihkan Tuhan. Kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Kami mengakui segala pemberontakan kami. Kami mengakui pikiran kami tidak diisi oleh firman Tuhan. Tapi segala hal-hal duniawi. Sehingga apa yang kami khawatirkan, apa yang kami pikirkan, itu yang menimpa kami. Hari ini kami bertobat sungguh-sungguh Tuhan. Dan biarlah selesai tuduhan atas iblis atas hidup kami. Dan oleh kuasa darah Yesus, kami semua dibenarkan, dibebaskan, dikuduskan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Pada siapa ku harus takut? Tuhan adalah benteng di dalam hidupku. Pada siapa aku harus gentar? Satu hal telah ku pinta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan.